Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih guys, bersama saya si youtuber yang paling kece dan yang paling smart. Siapa lagi kalau bukan Ananda Aisyah Arimbawa. Ya guys, hari ini saya akan upload video mengenai perangkat keras DCS. Jangan lupa ya guys, sebelum kalian melanjutkan nontonnya, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe agar kalian mendapatkan info-info baru tentang pelajaran seputar matematika, teknik informatika, teknik pengalihan distribusi, dan lain sebagainya. Tetap di channel aku ya guys, stay tune. Ya, kita masuk ke soal yang pertama guys. Jelaskan bagian-bagian utama dari sebuah FCS. Nah, FCS sendiri gambarnya seperti ini guys. Ya. Nah, FCS itu terdiri dari base unit dan utility unit guys. Nah, di base unit itu sendiri terdapat ada kabel tray, I/O modul, proses modul, dan power modul. Sedangkan utility unit itu terdiri dari VNet coupler unit dan external interface unit guys. Seperti itu. Nah, FCS ini disusun sedemikian rupa harus ditempatkan dalam sebuah kabinet. Tujuannya yaitu untuk melindungi FCS modul dari temperatur, getaran, dan kelembapan yang tidak diinginkan guys. Sekarang lanjut ke soal nomor 2 guys. Apakah fungsi dari modul I/O? Modul I/O berfungsi sebagai jembatan penghubung antara hasil pembacaan atau penulisan data oleh prosesor modul dengan peralatan yang ada di lapangan guys. Prosesor mengolah data dalam bentuk untaian bilangan digital dengan bahasa tertentu di mana peralatan di lapangan sulit mengenalinya. Untuk itu, sinyal digital ini harus dikonversikan ke dalam bentuk bilangan yang lebih mudah dikenali oleh peralatan di lapangan. Modul I/O ini pada prinsipnya dibagi menjadi dua fungsi besar guys, yaitu modul I/O discrete atau DI dan DO, dan modul I/O analog atau AI dan AO guys. Lanjut ke nomor 3. Apakah fungsi dari modul komunikasi? Modul komunikasi yang digunakan di sini adalah modul yang berfungsi sebagai media penghubung antara sekumpulan I/O yang disebut dengan node dengan rak utama yang terdapat prosesor modul. Nah, pada modul komunikasi juga terdapat prosesor, tetapi prosesor ini bukan berfungsi sebagai pengolah data proses di lapangan guys, tetapi sebagai pemroses data digital yang dikirim atau diterima I/O modul untuk dikirim atau diterima oleh instrumen di lapangan maupun pada modul prosesor guys. Ini contoh tabelnya ya guys. Jadi di sini ada signal type, ada modul type, dan I/O points per modul, seperti itu guys. Nah, untuk signal type-nya sendiri itu terbagi menjadi dua guys. Ada communication module dan communication card. Nah, ini contoh kode-kode modelnya guys. Seperti itu. Nah, untuk modul type-nya juga di sini ada RCS232C, ada RS422 atau RS485, ada field based communication module, dan seterusnya guys. Sekarang lanjut ke nomor 4 ya guys. Apa sih yang membuat sistem DCS itu handal? Kalau menurut pendapat saya nih guys, DCS itu bisa handal karena DCS itu bisa mengontrol seluruh proses yang ada di plan guys. Nah, DCS itu kan terdiri dari komputer supervisor dan unit pengontrol lokal atau FCU. Nah, komputer supervisor ini merupakan salah satu komputer yang difungsikan sebagai main control atau pengendali utama di sistem DCS guys. Komputer supervisor ini biasanya di dalam control room dan akan terkoneksi dengan workstation lainnya. Jadi, hardware yang ada di control room biasanya ada di komputer supervisor atau EWS guys. Nah, EWS ini saling terkoneksi dengan HIS di workstationnya itu. Nah, koneksi yang terjadi antara EWS atau Engineer Workstation dan HIS atau Human Interface Station ini menggunakan media kabel jaringan UTP dengan menggunakan topologi star. Jadi, HIS ini digunakan untuk mengoperator atau mengawasi kondisi proses yang ada di lapangan selama 24 jam guys. Nah, untuk FCU yaitu salah satu perangkat utama di DCS yang berfungsi untuk melakukan kontrol dan monitoring proses yang ada di lapangan guys. Sistem FCU ini mirip dengan mikroprosesor atau yang biasa dikatakan sebagai mikrokomputer, di mana komputer ini terdiri dari berbagai modul yang saling terintegrasi seperti port komunikasi, ADC, DAC, dan input-output modul guys.
sekarang masuk ke nomor 5. Jelaskan keuntungan dari sistem redundan. Nah, menurut pengetahuan saya nih ya guys, sistem redundan adalah kemampuan suatu sistem untuk tetap berfungsi dengan normal, walaupun terdapat elemen yang tidak berfungsi. Hal ini biasanya dicapai dengan memiliki komponen backup yang berfungsi sama dengan elemen sistemnya. Nah, jadi DCS ini memang sengaja dibuat menyerupai sistem redundan ini guys, agar semua proses yang ada di plan itu bisa terkontrol 24 jam, walaupun salah satu plannya itu ada yang rusak, tetapi plan yang lain tetap bisa berjalan guys. Lanjut ke nomor 6. Apa sih fungsi dari MMI? MMI atau yang biasa disebut sebagai HMI digunakan oleh seorang operator untuk memonitoring dan mengontrol kondisi proses yang ada di lapangan guys. Jadi dengan HMI ini semua proses yang ada di lapangan bisa divisualisasikan secara GUI atau Graphic User Interface. Oleh karena itu, operator tidak perlu lagi guys terjun langsung ke lapangan untuk memantau semua proses yang ada. Cerita awal dari HMI ini, sebenarnya device yang digunakan adalah paket sistem yang berasal dari vendor, yaitu komputer khusus yang digunakan untuk kegiatan dalam proses industri. Jenis dari MMI atau Main Machine Interface ini kebanyakan berupa konsol, yaitu modelnya seperti kabinet. Nah, gambarnya tuh seperti ini guys. Nah, untuk gambar yang ini merupakan jenis HMI konsol tertutup. Jadi dengan konsol tertutup sangat cocok digunakan untuk kondisi lingkungan yang asam, kelembapannya tinggi, dan mengandung banyak debu. Konsol tersebut berfungsi untuk melindungi perangkat keras dari HMI dari gangguan-gangguan luar seperti intervensi gelombang listrik yang bisa mengganggu performance dari HMI. Nah, satu lagi, yang ini adalah jenis model HMI konsol terbuka dibandingkan dengan model yang tertutup. Nah, pada model ini monitor display tidak dilindungi metal seperti pada gambar sebelumnya guys. Next, nomor 7. Sebutkan bagian-bagian dari MMI. Nah, MMI ini perbedaan antara konsol terbuka dan konsol tertutup hanya di Enclosed Display Style Console Assembly dan Open Display Style Console Assembly. Untuk yang model tertutup ini guys, ya kan terdiri dari upper LCD, touch panel, LCD, drawer, operation keyboard, engineering keyboard, mouse, enclosed display style console assembly, dan general purpose PC. Sedangkan untuk konsol yang terbuka itu terdiri dari upper LCD, touch panel, LCD, operation keyboard, drawer, engineering keyboard, mouse, open display style console assembly, dan general purpose PC guys. Lanjut ke nomor 8. Sebutkan otorisasi aplikasi yang ada pada MMI. Nah, untuk jawaban di soal nomor 8 ini belum dijelaskan ya guys di wasiswa.com. Namun berdasarkan pengalaman di semester sebelumnya guys, tepatnya itu di mata kuliah sistem pengendalian proses. Nah, otorisasi aplikasi pada MMI itu yang pertama menginput nilai set point, memonitoring variabel yang ada di lapangan, pengaturan level keamanan, dan menyediakan alarm history guys. Nomor 9. Jelaskan peralatan pendukung MMI. Peralatan pendukung MMI meliputi GUI atau Graphic Unit Interface, HIS, Human Interface Station, keyboard, mouse, dan drawer guys. Nomor terakhir, nomor 10. Jelaskan cara optimalisasi MMI ditinjau dari kemudahan operasional prosesnya nih guys. Yang pertama, dapat memasangkan HMI dengan PLC, di mana pada umumnya device dengan merek yang sama. Sedangkan untuk HMI tidak memerlukan device yang sama seperti Omron, Yokogawa, dan lain sebagainya. Dengan catatan HMI dan PLC memiliki tipe komunikasi yang sama sehingga dapat terhubung guys. Cara yang kedua yaitu dapat disesuaikan antara penggunaan tipe konsol dan tipe desktopnya ya guys. Alhamdulillah, sekian guys mengenai tugas 2 di sistem pengendalian terdistribusi. Apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan guys. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.